Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Nah, untuk kali ini Mapel Sejarah kelas 12 kita akan membahas tentang di sini ada respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk poin yang pertama, di sini ada pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, India, dan Australia. Nah, untuk yang pertama, saya akan mengulas tentang pengakuan kemerdekaan RI dari negara Mesir. Nah, di sini ada sebab-sebab kenapa negara Mesir itu mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Mesir merupakan negara yang pertama, yang A ini ya, yang A, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia pada 22 Maret 1946. Jadi Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 itu secara fakta. Terus 18 Agustus 1945 itu secara de jure atau secara hukum internasional ya. Jadi ini ada dua kemerdekaan. Yang pertama secara fakta ya, yang kedua secara de jure atau hukum internasional. Jadi kalau misalnya suatu negara itu tidak ada kemerdekaan secara de jure, tidak ada hukum internasionalnya, maka negara itu bisa dikatakan sebagai negara yang masih belum bisa menjadi suatu negara yang utuh. Karena apa? Karena tidak diakui secara hukum internasional, tidak ada hukum-hukum tertentu. Nah, di sini Indonesia itu kan merdeka pada 17 Agustus 1945. Dan dalam jangka waktu 1 tahun itu masih belum ada negara yang mau mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Dan baru pada tahun 1946 baru ada yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia, yaitu yang pertama ada negara Mesir. Jadi Mesir ini adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Terus yang B atau yang nomor 2 di sini melalui perwakilan Sekjen Departemen Luar Negeri yaitu Kamil Abdurrohim, BI menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada 22 Maret 1945. Jadi di sini pengakuan mereka itu juga ada secara faktanya. Itu secara faktanya adalah 22 Maret 1945. Mesir mengakui kemerdekaan negara Indonesia secara fakta itu pada tanggal 22 Maret 1946. Terus yang nomor 2 di sini, yang nomor 3 Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi Mesir ini merupakan negara yang sangat berperan penting terhadap kemerdekaan negara Indonesia karena mereka sudah berhasil meyakinkan 4 negara sekaligus untuk mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Jadi Mesir ini merupakan negara yang sangat berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Terus yang nomor 4 atau yang D, di sini ada pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure pada 10 Juni 1947. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun baru negara Mesir itu mau mengakui kemerdekaan negara Indonesia secara de jure atau secara hukum internasional. Jadi itu masih ada proses-proses tertentu untuk mereka bisa mengakui Indonesia secara hukum internasional. Dan setelah itu dukungan Mesir terhadap Indonesia itu berlanjut dengan kedatangannya Muhammad Abdul Mu'im, jadi selaku konsultasi jenderal Mesir. Nah, beliau datang ke Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947. Jadi tujuan kedatangan beliau ke Indonesia adalah untuk menyampaikan pesan Liga Arab atas dukungannya terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Jadi pada saat itu semakin eratlah persahabatan antara negara Mesir dengan negara Indonesia, dan di sini ada penandatanganan atau perjanjian persahabatan antara negara Mesir dan negara Indonesia, dan di sini ditandatangani pada
tanggal 10 Juni 1947. Nah, di sini dihadiri oleh beberapa perwakilan yang dari Indonesia adalah Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamoinjak ya, dan Rasiji. Dan oleh pihak Mesir ini cuma diwakili oleh Mahmud Fahmi Nokrasi. Jadi persahabatan antara Mesir dan Indonesia itu semakin erat semenjak kedatangan di sini Sultan Mesir atau konsultasi Mesir, yaitu Abdul Muim. Jadi mereka itu semakin bersahabat erat antara keduanya gitu. Dan untuk selanjutnya yang poin yang nomor 2, saya akan membahas tentang pengakuan kemerdekaan RI dari India. Nah, kenapa India itu mau mengakui kemerdekaan RI? Karena apa? Karena India ini merupakan bangsa yang sama-sama dijajah, sama-sama ingin merdeka, dan sama-sama ingin terlepas dari penjajahan negara luar. Dan di sini India itu menawarkan bantuan terhadap negara Indonesia dengan cara mereka itu mengirim obat-obatan ke negara Indonesia, dan sebaliknya Indonesia itu mengirim padi ke negara India sebagai sebagai wujud terima kasih terhadap negara India karena sudah mau mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Dan di sini ada sebab-sebab kenapa India mau mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Ya, kalian bisa baca di bukunya. Di sini ada 3. Yang pertama, persamaan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi pada awalnya di negara Indonesia itu sangat minim sekali menganut agama Islam. Jadi di Indonesia awalnya itu menganut agama Hindu-Buddha. Jadi persamaan agama yang terdapat pada kedua negara ini yaitu persamaan budaya Hindu-Buddha. Terus yang nomor 2, di sini ada persamaan nasib atau sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka. Jadi India ini mempunyai rasa iba terhadap negara Indonesia. Kenapa kalau kita ini sebagai negara yang sama-sama dijajah, sama-sama ingin merdeka, kita ini tidak membantu negara Indonesia? Maka mereka itu mempunyai inisiatif untuk mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Terus yang nomor 3 di sini atau yang terakhir, hubungan dekat antar pemimpin negara. Di sini hubungan dekat antara Nehru dan Muhammad Hatta pada Februari 1927. Jadi sebelum Indonesia merdeka, pemimpin India yaitu Nehru dan Muhammad Hatta ini sudah menjalin hubungan yang sangat erat ya. Mereka itu sudah bersahabat, itu dimulai pada tahun 1927.